Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus memberi pengetahuan, pemahaman kita akan firman secara baik dan benar, sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami kembali, untuk kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang merupakan landasan patokan dalam kami menjalani hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah hari ini masih kelanjutan dari hari kemarin mengenai manusia baru dalam Kristus, secara khusus dari Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang masih kelanjutan dari hari kemarin mengenai manusia baru dalam Kristus. Kita terus menerus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita sebagai manusia baru dalam Kristus yang sudah dilahirkan kembali. Maka setidaknya ada 3 hal yang kembali dituntut dari saudara dan saya sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hal yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya sebagai manusia baru dalam Kristus adalah perkataan yang baik. Hendaknya kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan lagi ada kata-kata yang kotor, karena kata-kata yang kotor itu adalah manusia kita yang lama, yang kita sudah tinggalkan, yang kita sudah buang, dan sekarang kita memakai manusia baru dalam Kristus, sehingga perkataan yang kotor sudah tidak cocok lagi dengan manusia baru kita dalam Kristus, tetapi sebaliknya kita mulai membangun perkataan yang baik untuk membangun. Dengan kata lain bahwa manusia baru dalam Kristus kita dituntut supaya kita mengeluarkan perbendaraan yang baik dari mulut kita. Tuhan mau supaya kita mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang merusak, bukan kata-kata yang mematikan, tapi sebaliknya kata-kata yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sehingga orang yang mendengarkan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu boleh mendapat kasih karunia Allah oleh karena mereka mendengar ucapan-ucapan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Jangan perkataan yang kotor, jangan perkataan yang memaki orang, jangan perkataan yang menghina orang, jangan perkataan yang mendiskreditkan orang. Tapi sebaliknya kita membangun perkataan yang baik, yang memotivasi orang, yang memberi semangat orang untuk menjalani hidup, yang memberi kekuatan, penghiburan kepada orang. Perkataan yang baik seperti itulah yang harus ada dalam hidup kita, dalam mulut kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Kecenderungan kita seringkali mulut kita diwarnai dengan makian, hinaan, ataupun kata-kata kotor dalam hidup kita. Sebagai manusia baru kita belajar menanggalkan itu, kita belajar membuang itu. Sebaliknya kita mulai belajar mengeluarkan perkataan yang baik. Itu yang pertama yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Yang kedua,
dalam ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa kita mendukakan Roh Kudus? Dengan cara ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, dengan demikian pula segala kejahatan. Karena ketika ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, ada berbagai kejahatan, itu bagian dari mendukakan Roh Kudus. Jadi hal yang ketiga yang dituntut dari kita, hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita jangan ada kepahitan. Jangan ada kegeraman, jangan ada kemarahan, jangan ada pertikaian, jangan ada fitnah, jangan ada kejahatan. Karena hal-hal itu mendukakan Roh Kudus. Jadi ketika kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita berbuat hal-hal yang jahat, itu hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mau kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika kita berbuat dosa, berbuat kejahatan, maka kita sudah mendukakan Roh Kudus. Tapi sebaliknya yang harus kita buat sebagai manusia baru dalam Kristus adalah jangan kita melakukan hal yang membuat Roh Kudus berduka. Karena apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, saudara dan saya tidak mengikutinya, saudara dan saya tidak mematuhinya, maka itu hal yang mendukakan Roh Kudus. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penuh kasih mesra. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus adalah penuh kasih mesra. Kalau kita memiliki kasih mesra, kalau kita memiliki kasih, itu yang membuat kita ramah seorang terhadap yang lain. Itu yang membuat kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Ketika kita mengasihi, itu yang membuat kita bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sehingga boleh dikatakan bahwa manusia baru dalam Kristus adalah orang yang hidup dalam kasih. Dalam kasih tidak ada benci. Dalam kasih tidak ada iri hati. Dalam kasih tidak ada saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Tapi di dalam kasih selalu ada keramahan antara satu dengan yang lain. Di dalam kasih ada saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita hidup dalam kasih, maka wujud nyata dari kasih adalah kita saling mengampuni. Dan dasar untuk kita saling mengampuni adalah seperti Kristus juga telah mengampuni kita. Jadi tidak ada dasar sebagai manusia baru dalam Kristus untuk kita benci terhadap sesama kita. Tidak ada dasar, tidak ada alasan sebagai manusia baru dalam Kristus untuk kita tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Dalam doa Bapa kami, firman Allah berkata, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Jadi kita boleh datang minta ampun kepada Tuhan ketika kita sudah terlebih dahulu mengampuni orang lain. Kalau saudara dan saya sudah mengampuni kesalahan orang lain, itulah Tuhan juga mau mengampuni kita. Itu wujud dari kita hidup dalam kasih. Itu wujud dari kita penuh kasih mesra antara satu dengan yang lain. Sehingga kita mau saling memaafkan, mau saling mengampuni. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada sikut menyikut antara satu dengan yang lain. Tetapi yang terjalin adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah manusia baru dalam Kristus. Kita membenci orang, kita tidak mengampuni orang, itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Justru kita yang rugi. Kalau kita tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka kerugiannya adalah Bapa di surga juga tidak mengampuni kita.
Kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kita, berarti ada dosa yang tidak dibereskan. Kalau ada dosa yang tidak dibereskan, maka kita mau berdoa dengan air mata, darah, air mata apapun juga, Allah tidak akan pernah mau mendengar dan menjawab doa kita. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Dosa dan kejahatan menjadi penghambat untuk Tuhan mendengar doa kita. Karena itu dosa dan kejahatan ini harus dibereskan. Caranya membereskan adalah kita harus mengaku, minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita, kita harus terlebih dahulu juga mengampuni sesama kita, sehingga Tuhan mau mengampuni dosa kita. Mari kita hidup dalam kasih. Karena kasih yang dituntut bagi kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kasih harus memegang peranan. Kasih itu menjadi motivasi yang utama dalam hidup kita, sehingga gerak-gerik kita selalu diwarnai dengan kasih. Sebab firman Allah berkata, segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Karena itu mari kita belajar menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, yang selalu mengucapkan perkataan yang baik, yang tidak mendukakan Roh Kudus, dan juga selalu mau hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami mengenai manusia baru dalam Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami mengeluarkan perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor. Tolonglah kami supaya kami tidak mendukakan Roh Kudus dengan cara kami ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, ada kejahatan. Tuhan, tolong supaya kami membuang itu, meninggalkan itu, sehingga kami tidak mendukakan Roh Kudus. Dan tolonglah kami supaya kami hidup dalam kasih, penuh kasih mesra antara satu dengan yang lain, sehingga kami ramah terhadap satu dengan yang lain. Kami mau saling mengampuni satu dengan yang lain sebagai wujud nyata dari kasih itu. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.